Bagaimana kita menyelamatkan anak muda? Contohnya sudah ada. Bapak Wakil Bupati kita anak muda, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tema kita malam ini? Enggak ada tema. Bebas Ustaz Somad mau ngomong apa aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lu ini berada di provinsi Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan itu orang yang taat beragama atau yang biasa-biasa saja? Taat beragama. Mana buktinya? Nih, malam ini melimpah ruah. Agama itu bahasa Arabnya din. Apa bahasa Arabnya? Din. Maka bisa dilihat dari nama-nama mereka. Ketika mereka menjadi raja, nama mereka Hasanuddin. Ketika mereka jadi presiden, nama mereka Baharudin. Bapak almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Ketika mereka menjadi menteri, nama mereka Nasaruddin. Bapak Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Anak muda dari Sulawesi Selatan mau menikahi gadis di Pulau Sumatera, tapi tidak jadi. Zainuddin. Ketika mereka menjadi bupati, saya nggak ada ngomong. Dari nama itu adalah doa menolong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah pertolongan Allah, fath kemenangan, fatahuddin kemenangan untuk menolong agama. Kamu yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini, subhanallah, maha suci Allah yang bisa. Kamu yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini, alhamdulillah. Kamu yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini karena kamu besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan lupa menyertakan Allah. Ini rumahnya bagus, alhamdulillah. Ini mobilnya bagus, masya Allah. Ini istrinya, tabarakallah. Ini suaminya, innalillah. Jangan lupa menyertakan Allah. Ini pelajaran yang pertama. Bisa diingat? Insya baru aja ngaji sudah lupa. Ustaz Somad lupa, maka diingatkan oleh jamaah. Masya Allah. Kenapa Ustaz sebut Masya Allah? Drone langsung datang. Yang kamera ada senternya, bisa dihidupkan? Bukan senter, flash Pak Ustaz. Oke, hidupkan flashnya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Putar-putarkan senternya ke atas agak setengah jam. Udah cukup. Kok cepat sekali Pak Ustadz? Itu 1 menit untuk TikTok. Tolong yang lain duduk ke bawah. Saya khawatir nanti sendal naik ke atas. Kalau Tuhan pergi ke Mekah,
Jangan lupa bawa tali seutas. Tolong yang berdiri turun ke bawah, saya khawatir sendal naik ke atas. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Pekanbaru ke Jakarta, bukan perjalanan saya. Dari Pekanbaru ke Jakarta transit 2 jam. Dari Jakarta terbang lagi ke Makassar. Dari Makassar lanjut lagi perjalanan sampai ke Luwu. Sampai di sini saya lihat itu ada saya sedang berada di mana ini sekarang? Itu tulisannya Luwu. Dan saya lihat kalau mata saya nggak silap ya, itu ada sayap kayaknya. Gambar sayap kan? Hah? Seperti sayap mau terbang. Itu ada sayap itu di bawah. Jadi kalau gitu orang Luwu ini bisa terbang. Ada seorang laki-laki namanya Opu Daeng Perani. Kira-kira itu orang mana? Orang Medan. Opu Daeng Perani punya anak perempuan namanya Daeng Khatijah. Mungkin dari bahasa Arab Khadijah. Menikah dengan seorang laki-laki namanya Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Sumatera. Asli keturunan bangsawan Luwu. Lalu kemudian dari pernikahan bangsawan, tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Yang laki-laki namanya Raja Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Putri dari Opu Daeng Perani menikah, lahir seorang anak perempuan namanya Tengku Embung Badariah. Lalu Tengku Embung Badariah yang cantik jelita dinikahkan dengan seorang ulama dari tanah suci Makkah, dari Taif, bernama Sayyid Utsman Shahabuddin. Jadi ada 3 darah: darah Melayu, darah Luwu, dan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah seorang anak yang pertama namanya Sayyid, lupa pula namanya, Sayyid Ali. Sayyid Ali menjadi Sultan Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura yang ke-7. Lahir lagi anaknya namanya Sayyid. Sayyid artinya keturunan Nabi. Lahir lagi anaknya namanya adalah Sayyid, itulah dia Abdurrahman, menjadi Sultan pertama Kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lahir lagi anaknya namanya Sayyid Ahmad yang di Pertuan Negeri Tebing Tinggi, Delhi, Sumatera Utara. Jelas? Kira-kira bisa diulang? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kan tinggal tonton channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Siapa tadi namanya? Opu Daeng Perani. Opu Daeng Perani punya adik namanya Opu Daeng Cela. Opu Daeng Cela punya anak namanya Engku Putri Hamidah. Menikah dengan Sultan Johor namanya Sultan Mahmud Riayat Shah. Lalu kemudian itulah perempuan yang paling beruntung, dibuatkan satu pulau, dibangunkan di atas pulau itu masjid yang cantik namanya Pulau Penyengat, dan di situ ada masjid yang dibangun semennya dicampur dengan putih telur ayam. Dan banyak laki-laki tidak mau membawa istrinya ke sana karena khawatir pulang istrinya minta bangunkan masjid di pulau.
Kira-kira cerita ini nyata atau tidak nyata? Nanti Bapak Ibu naik pesawat dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Batam, dari Batam nyebrang ke Pulau Penyengat. Nanti lihatlah masjid. Semua orang yang melihat masjid itu berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Nah, nanti ke belakang mereka akan berziarah ke makam pahlawan syahid mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Namanya adalah Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adalah anak laki-laki dari Opu Daeng Cela. Raja Haji Fisabilillah punya anak namanya Raja Ahmad. Raja Ahmad punya anak namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji inilah yang menyusun tata bahasa Melayu, bagaimana cara berpantun, bagaimana cara bertutur kata bersyair, dan dialah yang menulis Gurindam 12. Jelas? Apakah orang Luwu bisa terbang? Terbang dalam tanda kutip. Saya saja sekarang tahun 2026 untuk sampai ke Luwu ini jauh, tapi mereka dulu bisa terbang ke bumi Melayu, sampai ke Johor, sampai ke Pulau Sumatera. Itu semua atas berkah siapa? Kaji kita malam ini semua karena Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia mati meninggalkan cerita. Ternyata cerita orang Luwu yang saya dengar sampai ke kampung saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka adalah raja-raja, mereka yang dipertuan besar, mereka adalah sultan-sultan, dan garis keturunan itu terjaga, terpelihara. Mudah-mudahan kisah yang saya sebutkan ini memberikan motivasi supaya kita juga menjaga anak-anak kita. Kalau cerita ini tidak kita ceritakan ke anak kita nggak tahu cerita bangsanya. Yang dia tahu cerita tentang apa? Drakor dan racin. Tahu tentang Opu Daeng Cila? Enggak. Yang tahu kamu tentang apa? Tentang CEO yang menyamar. Ya apa boleh buat? Karena produser film tidak mau menceritakan. Mudah-mudahan ada nanti penulis animasi, pembuat film. Kalau belum bisa bayar honor artisnya mahal, nggak usah pakai artis, pakai AI, pakai animasi kayak Upin Ipin. Ditontonkan, nggak bisa masuk TV, melalui channel YouTube, supaya anak kita paham cerita anak bangsanya. Setuju? Kalau nggak begini nanti anak-anak kita nggak tahu. Pas ditanya siapa tokoh yang paling kamu senangi? Batman. Anak saya tunjuk ada merayap di dinding itu ada serangga. Sami, hati-hati, itu serangga, awas, ayo masuk ke rumah. Dia nggak mau masuk. Kenapa? Dia mau digigit serangga supaya jadi Spider-Man. Itu yang ditonton di TV, itu yang dilihat di Netflix, itu yang dilihat di gadget. Maka saya mengajak kepada dinas pariwisata, dinas kebudayaan, pejabat-pejabat yang punya rasa cinta, bangkitkan lagi semangat kisah pahlawan-pahlawan kita, supaya anak-anak muda kita punya model. Alhamdulillah sampai hari ini Luwu tidak kehilangan tokoh-tokohnya, masih tegak berdiri, termasuklah yang hadir pada malam hari ini, bupati, wakil bupati, sekda, asisten kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Kejari, Bapak Kejati, DPRD, DPRD, ketua, anggota, beserta hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Nggak ada lagi yang nggak saya sapa. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kami tadi sampai disambut oleh Bapak
Bupati, lalu disampaikan Ustadz Abdul Somad, kita kata tim saya, ini nanti Ustadz perlu kita ambil koper atau enggak? Saya bilang enggak usah, baju saya belum kusut. Begitu masuk kamar saya lihat sudah disiapkan baju merah, menyala abangku. Saya pun pakai, Masya Allah, tabarakallah. Begitu selesai pakai baju, dipersilakan makan. Lalu saya lihat apa ini di dalam mangkok, kapur. Sekarang banyak saya lihat orang kaya, pejabat nggak bisa makan nasi. Kenapa? Kolesterol. Ustadz Somad masih makan nasi, saya nggak bisa makan nasi putih. Terus nasi goreng, nasi lemak, nasi uduk. Anda tidak mau makan nasi, takut kolesterol, takut diabetes, solusinya kapur. Tidak perlu dikunyah, masuk bol, efisiensi. Saya sudah mencoba, datang ke Lu, rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Terakhir yang dimuliakan Allah SWT, ini Ustadz Somad, daging yang dimasak dengan kelapa yang dioseng di atas kuali. Rasa, nggak usah saya ceritakan, soalnya baru makan buras semua ini. Ini lagi Pak Ustadz, ikan, Masya Allah, tabarakallah. Semua ini begitu penghormatan yang luar biasa. Lalu kemudian saya pun dibawa, kita akan menuju ke tanah lapang Pak Ustadz. Kita akan melihat bagaimana masyarakat. Saya sangka duduknya di sana. Sampai ke atas, saya lihat pentasnya di sini. Berarti kita ini mau melewati Laut Merah, membelah Laut Merah. 3 barisan, TNI, Polri, Satpol PP. Saya pun berjalan, itu pun ada juga yang menari-nari dari sana. Alhamdulillah kami melewati Laut Merah sampai ke atas. Ini saya mau menceritakan kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua yang tidak ikut ke Lu, untuk naik ke atas ini perjuangannya luar biasa, saudara. Bukan berarti kami ini langsung sampai kemari, padahal mobil bisa dari belakang. Oh, nggak bisa, penuh juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mungkin tadi selama kami melewati jalan ada yang kakinya terinjak, ada yang mundur ke belakang, ada yang terjungkal, ada yang kaplingannya rusak, ada yang tangannya sudah terulur, tidak tersalami. Selama ini kami tonton Ustadz Somad, nampaknya orangnya ramah, tapi waktu lewat sombong sekali. 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala meminta maaf. Maukah saudaraku memaafkan saya? Alhamdulillah. Jangan sampai nanti di akhirat Allah berkata, malaikat berkata, Abdul Somad, sholatmu cukup, puasamu cukup, zikirmu cukup, baca Quranmu cukup, tapi kau belum bisa masuk surga karena belum minta maaf kepada orang yang terinjak kakinya di Lu. Mereka akan menuntut saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya lihat dari raut wajah dan senyumnya yang lepas, ini saudara-saudara saya, kenapa ini drone makin banyak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya lihat dari senyuman jamaah yang lepas, ini orangnya pemaaf, tidak ada dendam dan tidak ada sakit hati. Kalau saya lihat dari senyumnya yang lepas, ini orang-orang yang tidak punya masalah hidup dan tidak punya utang. Tuh, lihat. Orang kalau ada utang nggak bisa lepas gini senyumnya, tertahan dia. Ini bisa lepas, luar biasa. Mudah-mudahan yang ada utangnya segera lunas utang. Banyak juga ternyata. Ustadz Abdul Somad, Pak Amik sudah mau makan. Ini Bapak Wakil Bupati. Saya kaget seperti anak SMA. Cuman saya nggak nanya lahir tahun berapa.
Karena kalau beliau sebutkan terasa saya tua. Jadi saya nggak nanya, saya pura-pura. Tapi ada yang nanya, tahun berapa Pak? 92. Dalam hati saya, wow, 92 saya sudah kelas 1 SMA. Ternyata beliau sebetulnya tidak muda, kita aja yang udah tua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan anak-anak muda kita punya contoh. Jangan pakai narkoba, jangan pakai ganja, jangan pakai pil anjing gila, jangan mabuk lem kambing, jangan mabuk Pertamax. Saking pengennya mabuk, nggak ada uang dibeli Pertamax, nggak mabuk juga, dicampur. Bagaimana kita menyelamatkan anak muda? Contohnya sudah ada. Bapak Wakil Bupati kita anak muda, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tema kita malam ini? Nggak ada tema. Bebas Ustaz Somad mau ngomong apa aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lu ini berada di provinsi Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan itu orang yang taat beragama atau yang biasa-biasa saja? Taat beragama. Mana buktinya? Nih, malam ini melimpah ruah. Agama itu bahasa Arabnya din. Apa bahasa Arabnya? Din. Maka bisa dilihat dari nama-nama mereka. Ketika mereka menjadi raja, nama mereka Hasanuddin. Ketika mereka jadi presiden, nama mereka Baharudin. Bapak almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Ketika mereka menjadi menteri, nama mereka Nasaruddin. Bapak Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Anak muda dari Sulawesi Selatan mau menikahi gadis di Pulau Sumatera, tapi tidak jadi. Zainuddin. Ketika mereka menjadi bupati, saya nggak ada ngomong. Dari nama itu adalah doa, menolong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, pertolongan Allah. Fath, kemenangan. Fatahuddin, kemenangan untuk menolong agama. Tapi nama yang paling baik adalah nama yang tertulis di tiang arash. Ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, doa paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menyebut nama itu, ampunkan dosaku berkat nama dia yang tertulis di tiang arash. Nama siapa? Nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Devi Bijak Pawinti. Ini Ustaz, ini ilmunya ilmu cocokologi. Tapi dibalik nama-nama hebat, what is in a name? Ternyata habis makan kapurung ini lancar bahasa Inggris. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah doa. Ini ada orang kasih nama main cocok-cocok aja. Nama suaminya Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Ibu Toyibah jangan. Kasihlah nama yang mengandung doa, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling gak ada apa-apanya, hamba sahaya. Bahasa Arabnya hamba sahaya itu abdun, abdu, hamba sahaya. Yang paling mulia adalah Allah. Ketika yang paling hina disandingkan dengan nama Allah, dia ikut mulia. Maka nama yang mulia Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul. Saya nggak ada ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya yakin dan percaya
dari nama-nama pemimpin kita ini? Ustaz kok cuman nyebut Pak Bupati, Wakil Bupati, yang lain-lain? Ini kalau kita bahas azan subuh baru selesai. Kami malam ini habis tabligh akbar mau lanjut lagi terbang. Ustaz kenapa nyebut terbang? Ya di depan saya ada sayap yang membawa kita terbang. Tapi insya Allah terbang kita ini bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Mudah-mudahan Allah selalu bersama dengan kita, karena kita juga selalu mengingat Allah. Sesuai dengan hadis qudsi, apa kata Allah? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau aku, Ustaz kalau ceramah jangan teriak-teriak lah. Saya sebetulnya suara saya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya mulai berangkat dari Pekanbaru hari Kamis, malam Jumat mulai tabligh akbar, pagi Jumat khutbah Jumat, sore malam Sabtu, Sabtu pagi tadi di Sidrap, dan sekarang ini malam. Saya pikir suara saya sudah habis ini, tapi ternyata saya sebetulnya tadi mikirnya ya paling ini jamaahnya nggak begitu ramai, saya cerita tentang mati aja lah. Marilah kita banyak-banyak mengingat mati, karena kita pada akhirnya akan. Tapi ternyata begitu melihat mereka yang masih aktif, bupati, wakil bupati, kapolres, dandim, kejaksaan, DPRD, maka insya Allah apa yang saya sampaikan ini masuk ke telinga, masuk ke hati, masuk ke pikiran, dan semua kehidupan kita ini dipakai untuk menolong agama Allah. Tapi Pak Ustadz kan saudara kita ada yang tidak Islam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ketika para da'i, para ulama datang ke bumi Lu, raja-rajanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka ketika itu betul kata sosiolog Abdurrahman Ibnu Khaldun, apa kata dia? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat ngikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya suka pengajian, rakyatnya juga suka pengajian. Buktinya ini pengajian ramai. Tapi kalau rajanya bisa digoyang, hancur dunia persilatan. Apa program kita Bapak Bupati? Hari pagi pengajian di kantor-kantor dinas, kepala badan, kepala kantor buat pengajian, sholat duha. Insya Allah kalau sudah sholat duha itu sunat apa wajib? Sunat. Mohon maaf kalau saya dalam ceramah ini ada seperti bertanya, Bapak Ibu nggak usah stres, nggak usah susah hati, karena kalau saya bertanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Sholat duha itu wajib apa sunat? Nggak usah dijawab, sunat. Tapi di Kabupaten Lu, maka ASN PNS-nya, Anda bekerja di kantor gubernur, wali kota, dimanapun berada, nggak pernah sholat duha, pindah ke Lu. Di sini mereka sholat duha. Tapi jangan gara-gara sholat duha orang ngantri panjang. Ketika ditanya kenapa antriannya panjang, mohon maaf, pegawai sholat duha. Tapi tadi katanya programnya bagus. Sekali-sekali untuk proses latihan, seminggu sekali. Jadi kalau ada orang yang sedang urusan, Bapak urusan, iya, ikut sholat duha, ikut dia sholat duha. Udah selesai baru dia ngomong, mohon maaf, apa? Saya belum wudhu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau pegawainya sudah sholat duha, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya terjaga insya Allah. Amin. Pemimpin tidak hanya memikirkan gaji 13. Pemimpin tidak hanya memikirkan uang tunjang sikut sundul tanduk, tapi pemimpin juga memikirkan apa kata Pak Bupati waktu ngasih kata sambutan tadi. Ternyata setelah jadi bupati susah tidur Pak Ustadz. Makanya kalau mau tidur sholat Jumat, kan banyak yang tidur.
Berikut ini kita dengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Guru Ta. Langsung seperti ada setelannya. Dan bangunnya juga ada setelannya. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Langsung tuh. Selesai sholat malah bisik ke teman sebelah, bro, ya khutbahnya kok terlalu singkat ya. Bisik lagi ke teman sebelah, kayaknya sholat Jumat kita tadi nggak sah. Kenapa? Khutbahnya kok sekali. Kamu nggak bangun-bangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita menyangka orang di atas itu enak. Ibu, bapak yang di bawah, di atas rumput, nggak pakai karpet, nggak pakai alas, nggak pakai tikar, menyangka Ustadz Somad yang pakai karpet di atas, pakai pentas, menyangka enak. Nanti selesai acara, naiklah ke atas. Biasa aja, Besti. Nggak ada apa-apanya. Kita sangka jadi bupati itu enak. Pak Bupati ngomong, nggak bisa tidur. Dia memikirkan jangan-jangan ada yang kebakaran, mudah-mudahan nggak ada, selamat semua. Jangan-jangan rakyat saya ada yang nggak makan, mudah-mudahan semuanya makan, insya Allah. Nggak ada nasi, buras, nggak ada buras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pemimpin nggak bisa tidur? Karena berpikir. Jadi kalau ada pemimpin yang bisa tidur, berarti nggak ada saya ngomong begitu. Itu jamaah yang nyimpulkan. Yang membuat kita sakit ini bukan makanan, tapi fikih. Ngelihat tetangga mobilnya bagus, langsung kita mikir tuyulnya berapa ya. Ngelihat tetangga rumahnya bagus, kita langsung mikir. Karena banyak mikir, kontak ke jantung, akhirnya diabetes meletus, asam lambung, asam urat naik semuanya. Ya kalau langsung mati. Kalau opname, saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kalau saya lihat dari semangat jamaah, ini semuanya sehat walafiat. Yang perlu kita pikirkan itu apa yang akan kita tinggalkan. Kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, bantu masjid-masjid, imam-imam masjid berangkat umroh. Setuju atau nggak setuju? Cocok atau nggak cocok? Mantap. Tapi dilihat dulu, jangan imamnya satu, makmumnya satu. Berapa banyak masjid-masjid kita, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhos subhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelasin makmumnya nggak ada. Mungkin dia husnuzon, nanti ada makmum susulan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, kok makmumnya di depan? Lihat ke belakang, nggak ada makmum. Rakaat kedua, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Nggak ada juga, cuman pantulan suara. Sampai akhir finish, assalamualaikum warahmatullah. Memang nggak ada makmum. Imam ini nggak lulus fit and proper test untuk umroh dari Pemdalu. Tapi kalau jamaahnya ramai, maka masyarakat berbondong-bondong. Kita sayang sama imam kita, dia yang sudah menghidupkan masjid berjamaah. Kita sayang, tapi kita nggak bisa memberangkatkan yang umroh. Maka kita di tempat lain. Saya pulang dari Maroko 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 2015 baru saya berangkat umroh. Kenapa? Nggak ada yang ngajak. Tapi di Kabupaten Luwu, imam diberangkatkan berapa orang? Tarik napas. 50 orang diberangkatkan umroh. Allahu Akbar. Hai bupati-bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua, dimanapun berada, kalian yang punya tanda tangan, punya jabatan, punya uang, kalian bingung mau buat program apa, datang ke Kabupaten Luwu, studi banding.
Banyak kepala daerah nggak tahu mau buat apa. Mengerahkan jamaah untuk sholat duha nggak tahu, untuk ngaji nggak tahu, untuk belajar agama nggak tahu, untuk berangkat umroh nggak tahu. Nggak terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, habis jabatan. Belum lagi datang 3 BPK, KPK, PKK. Mohon maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu, sempat-sempatkan beribadah dengan kekuasaan. Penyuluh agama Islam, Kementerian Agama, ceramah bisa, imam bisa, khutbah bisa, menikahkan orang, mewakili Pak Kua bisa, tapi dia tidak bisa banyak berbuat. Dia tidak punya kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kalau saya udah takbir berarti udah setengah jam ceramah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9.20. Saya tanpa melihat jam sudah bisa menduga bahwa saya sudah berdiri 35 menit. Dari mana? Terasa seperti ada semut. Ustadz Somad, kenapa Ustadz Somad yang sudah kami nantikan selama 10 tahun baru sekarang sampai ke Lu? Mohon maaf, nggak pernah undangannya sampai. Terus sekarang kok bisa? Yang nyampaikannya sekarang kakak kelas saya di Mesir, namanya Bapak Ustadz Andi Sahrir. Dia yang menyampaikan, kakak kelas saya di Mesir. Ternyata beliau di sini jadi Pak Lurah, punya kekuasaan. Karena kalau hanya jadi ustadz seperti Ustadz Somad, waktu di atas mimbar menggelegar, tapi begitu turun ke bawah nggak ada kuasa. Tapi kalau ada kekuasaan, mumpung masih dititipkan Allah kekuasaan, jadi polisi, jadi TNI, jadi jaksa, jadi hakim, pakai kekuasaan, tapi tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kami yang ibu rumah tangga ini Pak Ustadz, kami kan bukan bupati, kami kan bukan polisi, kami kan bukan tentara. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa beli perangkap. Melihat ibu-ibu polwan, rasanya kita mau kena tangkap. Mereka perempuan, tapi mereka bisa berbuat. Tapi saat mereka pulang ke rumah, mereka berkata ke suaminya, "Oh my darling, walaupun aku polisi, aku punya pistol besi, sedangkan kau cuman punya pistol air. Tapi di rumah ini," jangan pikirkan macam-macam, "tapi di rumah ini kaulah imamku. Aku hanya makmum sayang." Walaupun ibu bisnismen, wanita karir, pulang ke rumah katakan, "Memang aku bisnismen, tanah, rumah, mobil milikku. Tapi kau suamiku, jangankan tanah mobil, nyawaku untukmu sayang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu." Apa itu? Mencintainya. Saya ini kadang-kadang jadi ustadz, kadang-kadang jadi juru bicara suami yang teraniaya. Jangan mentang-mentang perempuan, mentang-mentang polwan, mentang-mentang bisniswoman, mentang-mentang wanita karir, lalu pulang ke rumah, kamu pel lantai, mandikan anak, saya mau pergi shopping. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya orang kaya, bapak saya kaya, ini mobil rumah saya, ini semua milik saya. Sini sebentar. Kamu mau apa mama? Saya mau bagi zakat. Kamu kan salah satu fakir miskin. Hancur berkeping hati mereka. Membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz, kami tanam padi Pak Ustadz. Pakai tada hujan atau irigasi? Tada hujan 10%.
Ini kalau dilihat dari senyum wajah ini pendapatannya paling sedikit sekali panen 100 juta ini. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin ini. Kami dapat panen 100 juta Pak Ustadz, 10%. 10 juta. Tapi kami pakai irigasi Pak Ustadz, biaya operasional, beli minyak, beli mesin segala macam. Islam adil, yang pakai biaya operasional potong 5%. Begitu. Kami yang pegawai ini Pak Ustadz 2,5%. Jika pendapatan Anda, jangan hitung gaji, jangan gaji saja. Karena banyak orang gajinya cuma 2 juta, tapi sebetulnya kalau dihitung uang tunjang, uang sundul, uang sikut, uang tanduk, uang sepak, total semua ternyata 100 juta. Jika zakat Anda 2,5%, pendapatan Anda 100 juta, berapakah zakat Anda? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura nggak bisa ngitung memang. Zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5. Anggaplah yang di Kabupaten Luwu, berapa penduduk Luwu ini semua? 400.000 orang. Gak percaya? Hitung sendiri. Anggap laki-laki 400.000, laki-laki 200, perempuan 200. Yang 200 ini ternyata yang mampu 100. Dia bayar zakat 2.500.000. 2.500.000 kali 100.000. Berapakah jumlah uang yang terkumpul di Kabupaten Luwu? Banyak. Banyak yang bisa kita lakukan. Tadi saya disematkan UAS, ujian akhir semester. Ustaz tolong pasang Ustaz. Saya pun pasang. Habis itu dibisikkan, ini untuk saya, dilelang. Untuk siapa? Untuk pembangunan Masjid Al-Azhar di Makassar yang dibangun alumni Al-Azhar, termasuklah Ustadz Bapak Andi Syahrir dan Ustadz Hasbi, kakak kelas saya, Ustadz Somad, karena mereka persatuan alumni Azhar. Dari berapa harganya tadi disebutkan? 100% uangnya diserahkan untuk pembangunan masjid. Ustadz Abdul Somad tidak mengambil seperak pun. Dan tadi saya pagi di sana sudah menyerahkan 100 sak semen. Saya katakan dari saya 100 sak semen. Habis itu saya tanya, berapa satu sak? 70.000. Oh banyak juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti baru disebutkan naik satu orang ke atas, dia bilang saya mau membangun masjid, membantu Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh alumni Al-Azhar Mesir, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah sebanyak sekian. Naik ke atas, baru saya pasangkan pinnya. Beberapa orang yang saya pasangkan pin ini pernah menangis waktu dipasang. Saya sangka dia sedih, rupanya jarumnya kecucuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak amal kita, bangun masjid, dengar pengajian, tablik akbar, tapi yang paling penting di antara yang penting semuanya adalah sodako. Zakat, wakaf, infak, sodako, banyak amal harta kita, tapi amal ini nggak bernilai apa-apa kalau kita tidak solawat. Ya, karena solawat itu rukun dalam mazhab Syafi'i.
Siapa yang nggak bersolawat maka sholatnya tidak sah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung bunyi handphone, langsung ya halo. Batal karena belum sholawat. Kan belum baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sholawat menenangkan hati dan jiwa. Ibu berharap suami pulang bawa uang banyak, ternyata dia pulang membawa es krim yang meleleh karena hujan, gak ada yang beli. Memangnya kalau kita marah-marah selesai masalah? Gak selesai. Kalau masalah ini selesai dengan marah-marah, kita buatkan nama acaranya Hari Marah-Marah Nasional. Nggak selesai. Ibu tinggal sambut dia. Salatullah salamullah. Habis itu suami pun nanya, mana makan malam kita mama? Salatullah. Janji jangan marah. Ibu jangan marah, bapak jangan marah. Tapi suami saya ini pemarah Pak Ustadz. Dia marah itu karena sehat. Maka berbahagialah suami masih bisa marah. Istri saya ini Pak Ustadz ngomong cerewet. Kalau dia masih ngomong berarti dia masih hidup. Berapa banyak suami yang menangis saat istrinya sudah nggak bisa, baru di situ dikatakan, mama kamu mau merepet silakanlah. Saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Maka selama masih, yang penting nggak usah marah. Nggak bisa Pak Ustadz. Ibu juga kalau bapak marah-marah, ibu tinggal nyanyi aja. Nyanyinya Pak Ustadz, papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suaminya sudah sholat, alhamdulillah. Kalau istrinya sudah sholat, alhamdulillah. Apa kata Pak Bupati tadi? Jubah yang sudah dipakai malam ini jangan dilepas lagi. Itu jangan dipahami secara tekstual lalu besok jubahnya nggak dicuci. Apa maksud omongan beliau? Yang malam ini sudah datang, sudah baik, sudah tobat, jangan kembali kepada perbuatan maksiat. Banyak ini orang kalau pas lagi tablik akbar, ustadznya nangis, dia ikut nangis. Pas ditanya kenapa kau nangis, ya nggak enak lah, masa orang lain nangis kita nangis. Pulang buat maksiat lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak bisa nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad, nggak usah nyanyi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak bisa bersuara kuat gitu Pak Ustadz, nggak khusyuk, nggak usah bersuara. Ada orang yang istighfarnya lebih khusyuk kalau dalam hati. Jadi tergantung, nggak usah kita paksa juga harus kuat-kuat. Tapi saya biasa kalau istighfar saya kuat, saya dengar di telinga supaya masuk ke hati saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Semua yang hadir ini pulang dari majelis ini diampunkan Allah dosa-dosa. Bukan kata saya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Nabi mengatakan kalau kamu hadir dalam majelis zikir, itu kenapa di sela-sela tausiah ada sholawat, di sela-sela tausiah ada tasbih, di sela-sela tausiah ada tahmid. Karena majelis kita majelis ilmu, majelis kita bukan majelis sia-sia, majelis kita bukan majelis maksiat dan dosa. Itu maka tidak boleh menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ada garis tengah di sini, perempuan semua, ada laki-laki dikit.
Di sini juga laki-laki, ada perempuan juga. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Mana tahu ada yang nanya, kenapa ini dipisah? Karena majelis kita adalah majelis somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam satu majelis ilmu itu orang berzikir, setelah itu mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Saat kamu berdiri, dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang diampunkan itu dosa, bukan Jangan besok ada yang nagih, gimana utangmu? Kata Ustaz Somad tadi malam, berdirilah, semua utangmu sudah diampunkan. Jangan buat fitnah hoax. Saya nggak ada ngomong. Bisa ditonton ulang, dilihat di Instagram Ustaz Somad yang followernya 10 juta itu. Ustaz Somad itu sombong sekali, angkuh, maksudnya yang belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad katanya nggak boleh main TikTok, nggak boleh main Instagram, nggak boleh main Facebook karena itu fitnah, adu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu hanya jangan termakan isu, karena kita masih makan kapur. Kenapa mau diadu domba? Ya tapi Ustaz Somad kan pakai medsos, saya pakai Instagram, saya pakai TikTok, saya pakai Facebook. Gimana cara membedakannya? Tulis aja di situ, Ustadz Abdul Somad Official. Tapi banyak sekali, lihat yang centang biru. Tapi banyak sekali. Tapi saya juga cerdas bermedsos. Kenapa DM kami nggak pernah dibalas? Kenapa komen kami nggak pernah dibalas? Saya ngerti tentang diri saya. Saya ini orangnya emosi pemarah. Kalau saya lihat ada yang komen macam-macam, saya balas. Maka saya memang punya medsos, tapi saya nggak punya password. Saya nggak tahu passwordnya. Jadi kalau ada yang selama ini DM nggak balas, jangan salahkan saya, salahkan admin. Saya nggak tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya, saya akan balas. Kalau dia caci maki, saya balas, saya emosi. Padahal dia pakai fake account. Akunnya akun palsu. Kita asli, dia palsu. Bukan cuma alamat palsu, akun palsu juga. Iya kalau dia marah. Kalau dia marah, saya nggak takut. Tapi kalau sempat dia kirim, Ustadz, jadikan aku bidadarimu. Hati siapa yang nggak bergetar? Jantung ini alhamdulillah masih normal bunyinya, tapi ada jantung yang sudah tidak normal. Kenapa jantung ini bisa tidak normal? Disebabkan oleh dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Lalu yang menenangkan hati, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Makanya pegawai Pemda ASN Kabupaten Luwu diajak berzikir sholat duha, tapi sholatnya ngingat Allah. Masalah saya di kantor besar, engkau maha besar. Allahu Akbar, ulang 2 kali. Allahu Akbar kabira. Saya sekarang diejek orang, nggak dipuji orang. Walhamdulillahi, karena memang yang layak dipuji cuman engkau. Aku diejek orang, dicaci maki orang, mobilku dinaiki orang ke atas. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap Bapak Bupati, aku tidak menghadap gubernur, aku tidak menghadap presiden, aku menghadap pencipta bupati, gubernur dan presiden. Wajjahtu wajhiya lillah. Tapi sholatnya besok biantai aja, jangan sampai gini-gini. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Sekarang banyak orang sholat tapi nggak ada perenungan. Macam dapat bakwan panas. Gimana di sholat?
Di antara cara khusyuk, maka nafasnya diatur. Iftitah itu 4 nafas diatur. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah yang paling bagus 7 nafas 7 ayat. Tapi kalau buru-buru cepat 1 ayat pun bisa, tapi yakinkan napasnya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakinkan bisa ditarik lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku ada tumakninah. Ini sekarang orang sholat gak ada tumakninah. Tup 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 tup. Apa ini? Sholat martel namanya. Tup tup tup. Selesai sholat di kantor, setiap kantor dinas ada masjidnya kan? Gak ada masjid, ada musola. Selesai salam, duduk sejenak, handphone matikan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 5 menit istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Istighfar, solawat, tasbih, tahmid. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat-cepat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Imam berdoa, kita tinggal aminkan. Apa susahnya? Idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, aminkan makmum. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama. Kita tinggal bilang amin, amin, amin. Tapi kalau ibu sama bapak tahajud malam, bapak berdoa, jangan aminkan semua. Tanya dulu apa artinya. Jangan main amin, 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 amin aja. Nanti pas kejadian baru bingung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita berdoa, doa nggak usah panjang-panjang. Saya kalau jadi imam doa 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang paling penting ingat Rabbana atina. Karena banyak saking grogian lupa Rabbana zalamna, Rabbana la tu'akhizna, Rabbana lakal hamdu. Sampai kawan bisik belakang, atina, Rabbana atina. Doa ini kan merayu sama Allah. Janganlah marah-marah, bentak-bentak. Ini berdoa ngamuk-ngamuk. Mau. Coba bayangkan datang pengurus masjid dari kecamatan, jumpa sama Pak Bupati, Wakil Bupati, bawa proposal. Semen, batu bata. Ya kata Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, Pak Satpol PP, campakkan ke laut. Coba kita raih. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, tolong berikan bantuan untuk masjid. Kalau ada semen gak ada kerikil pun jadi. Lembutlah hati mereka. Kita merayu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi
sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ada susulan. Hebat sound system. Tapi kalau malam-malam kita sendiri ngomong, lari juga gitu. Jangan takut ditinggalkan manusia, karena kita masih bersama Allah. Jangan bangga punya banyak teman. Kenapa? Saat matahari tenggelam, jangankan teman, bayang-bayangmu pun meninggalkan. Kita berdiri, cakep. Kita berdiri, bayang-bayang kita ada. Sekarang saya berdiri, ada bayang-bayang saya. Tapi saat lampu ini mati, Abdul Somad, jangankan teman, bayang-bayangmu pun meninggalkan. Semua pentas ada dramanya, semua zaman ada orangnya, semua orang ada zamannya, semua tokoh ada masanya, semua masa ada tokohnya. Dan berdiri di sini tidak lama, hanya 60 menit. Ustadz Somad di mana-mana ceramah 60 menit, ya. Tapi di Luwu manusia sebanyak ini, kecuali di Luwu lebih 60 menit. Berapa lama Pak Ustadz? 63 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merasa bahwa Abdul Somad itu terlalu dimuliakan, dia itu ingin disembah orang, dia itu berada di atas pentas, dia diberikan lampu terang benderang, dia pakai karpet. Nggak lama bro, selesai acara, yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Di saat di atas ini nggak ada apa-apanya. Abdul Somad yang disambut dengan tola'al badru alaina, dengan rebana. Abdul Somad yang disambut dengan 3 lapis pengawalan. Tapi setelah sampai kemari, saudaraku yang di bawah, yang tidak dipandang, yang tidak dilihat, yang diusir Satpol PP, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Jangan diaminkan. Abdul Somad yang di atas merasa bangga dipuji, lalu ada sombong sebesar biji sawi di dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tapi saudara saya yang duduk di atas tanah, 3 kali diusir Satpol PP, hatinya sedih dan dia hanya mengadu kepada Allah. Di saat itu dia mungkin lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang bersujud kepada Adam alaihissalam. Jangan pernah ada sombong. Terus yang sombong itu siapa? Yang sombong adalah setan. Maka kalau ada orang yang angkuh sombong, ketemu dengan orang tangannya di dalam, nggak mau nyalamin orang, karena kalau dia tidak selevel nggak mau, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat angkuh dan sombong. Kenapa Ustaz cerita itu? Karena saya kadang merasa diri saya sombong, saya di atas. Sampai masanya nanti kita tidak lagi mandi, tapi dimandikan. Kita tidak lagi membuka kancing baju, tapi dibukakan. Kita tidak mengorek telinga, tapi dikorekkan. Dan pada akhirnya kita tidak pakai baju, tapi dipakaikan kain kafan. Baju kesayangan dari Luwu akan diambil orang, peci dari DDI akan diambil orang, tanah akan berganti nama, akte notaris, STNK BPKB akan berubah menjadi nama orang. Ada yang menyakitkan bagi kita laki-laki, tarik nafas, surat nikah akan berganti dengan nama orang lain. Lihatlah, mereka sudah mulai tersenyum. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, lalu apa yang akan kita bawa mati? Kalau selama menjabat sempat membuat pondok tahfiz Quran, anak-anak baca Quran, hafal Quran, mengalir pahalanya. Kami bukan pejabat Pak Ustadz. Ibu yang mendidik anak mengandung 9 bulan 10 hari. Di Luwu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Di beberapa tempat nikah Januari, April lahir. Pas ditanya, ini kemarin yang acara nikah Januari
Januari. Iya loh, kok cepat sekali. Efisiensi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuan kita. Saya malam ini bangga, saya lihat ada anak muda. Ustadz jangan gitulah, kami kan udah tua. Saya tidak melihat ada orang tua malam ini. Mereka hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang datang pengajian, siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang ikut tabligh akbar, maka dia adalah anak muda. Makanya dulu disebut dengan sumpah pemuda, padahal yang ikut kakek-kakek. Kenapa nggak disebut sumpah kakek-kakek? Karena semangatnya muda. Walaupun dia anak muda, tapi nggak pernah ke masjid, bawaannya 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lelai. Alhamdulillah anak muda kita semangat, bangun pagi, sholat ke masjid. Itu Pak Ustadz, anak muda itu saya salut sekali. Kenapa? Jam 3 sudah duduk di masjid, padahal belum azan asar. Pas kami tanya, rupanya sholat zuhur. Pak, belum azan asar Pak. Mohon maaf, saya sholat zuhur. Dengan PD-nya ngadap Allah jam 3 sholat zuhur, mengatakan Allah maha besar, Allahu Akbar. Kalaulah boleh kita dengar malaikat itu ngomong, kata malaikat, maksud Allah, atasanmu nyuruh datang jam 7, 6.30 kau sudah siap. Belum selesai dia ngomong, kau sudah siap. Tapi ketika Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tapi dia jawab, kamu aja duluan lah. Yang aku yang sombong, yang gak pernah mau ke masjid. Sampai akhirnya dia tetap dibawa ke masjid. Bukan jalan ke masjid, dibawa ke masjid sebagai jenazah. 4 takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa, salam. Kenapa kamu tidak bersujud? Kenapa tidak berruku? Kita tidak pantas untuk menghormati orang yang akan meninggalkan kita. Kata orang yang ditinggalkan mantan. Terus kenapa kita mengatakan tidak bersujud, tidak berruku? Karena memang Allah Ta'ala mensyariatkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menyadari masa kita bersujud ketika kita masih hidup. Walaupun kita hidup, untuk orang mati pun kita tidak bersujud. Kita bersujud masih diberikan kesempatan ada kening menempel ke lantai. 7 anggota tubuh menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 telapak tangan, 2 lutut, 1 kening menempel. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang kaya, sholat di masjid, gak mau nempelkan kening ke lantai, ditempelkan ke tiang. Batal sholat. Kecuali kalau sakit. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kalau kita selalu sholat zikir, maka insya Allah semua mati kita husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Makanya sering-sering dengar sholawat waktu kita nanti mau mati, itu yang terngiang di telinga. Sallallahu ala Muhammad. Sering-sering dengar rebana waktu kita mau mati, yang terngiang di telinga Tala'al Badaru, yang kita ingat Nabi. Tapi kalau nggak pernah pengajian, nggak pernah dengar sholawat, nggak pernah dengar rebana, pas mau mati yang didengar ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Misalnya saya sakit, misal tiba-tiba Bapak menjenguk saya ke Pekanbaru, maukah Bapak membisikkan ke telinga saya la ilaha illallah? Yang kuat-kuat. Ini sekarang banyak orang menjenguk orang sakit, bukan diingatkan la ilaha illallah. Bayarnya berapa? Kalau mau bantu, alhamdulillah. Ini bukannya nolong, malah memberatkan orang.
Kalau kita belum bisa menolong orang, paling tidak jangan menyusahkan orang. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 5. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Karena saya sudah berdiri selama 1 jam 10 menit 70 menit. Tapi nanti kalau ada yang komplain, saya sudah siap jawabannya. Ustaz di mana-mana 60 menit, kenapa di lu kemarin itu sampai 70 menit? Karena mereka menunggu 10 tahun. Saya sudah siap jawab. Kenapa Ustaz sampai 10 menit? Karena jumlah manusianya hanya Allah dan malaikat yang tahu, bertebaran umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang uniknya, bajunya bisa seragam putih semua, seperti di padang Arafah. Ya Allah, izinkan kami untuk berhaji dan berumrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaahnya udah baju putih, kenapa Ustaz baju merah? Ya ini yang dikasih bupati. Nggak mungkin kita udah dikasih banyak permintaan, dikasih merah malah bisik. Ada yang putih nggak Pak? Alhamdulillah. Akhirnya saya sampaikan amanah dari Ketua ICAT Andre Guruta, Profesor Dr. Andi Adrus. Ustadz Somad tolong lelangkan ini nanti 100% untuk Masjid Al-Azhar. Yang mau naik ke atas nanti saya pasangkan dengan hati-hati, takut tertusuk. Dan setelah itu dipoto, langsung duitnya nggak saya pegang, langsung dipegang oleh kakak kelas saya supaya diserahkan langsung. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita.